gaya omongannya ingin memuliakan tapi malah menjatuhkan, karena yang dia pikirin cuma keserakahan, yang dipikirin cuma materi. Tapi sebaliknya, kalau yang dipikirin ilmu, coba apa yang dia dapat? Kemuliaan, jaminan daripada harta benda. Ada bab yang kita akan masuki ini sekarang di bab tawakal. ثم لا بد لطالب العلم من التوكل من طلب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك. رواه أبو حنيفة عن عبد الله بن حسن الزبيدي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتفق في دين الله كفاه الله حمه ورزقه من حيث لا يحتسب. Jadi para santri atau pelajar ini harus memiliki tingkat tawakalan kepada Allah dalam mencari ilmu. Jadi harus ditingkatin tingkat tawakal. Tawakal sih berserah diri. Yang khususnya dia nggak perlu cemas sama pendapatan rezekinya. Jadi nggak usah perlu khawatir tentang soal rezeki. Kenapa? Dan jangan terlalu sibuk juga mikirin rezeki. Gak boleh kita. Dari Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan bahwa sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan, beliau bersabda, barang siapa dalam ilmu agama, maka dia dicukupi oleh Allah dicukupi, dan dia pasti diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana-mana yang tak dia sangka. Gitu. Dan barang siapa sibuk mikirin soal rezeki, ini kebalikannya. Kalau sama ilmu dia dijamin sama Allah, jaminan ketenangan, jaminan urusan, jaminan ada yang dijamin sama Allah. Tapi kalau dia ngurusin urusan rezeki aja, ya, atau pakaian, sandang pangannya doang yang dia pikirin, maka jarang sekali ia akan memikirkan pada dirinya akhlak mulia, kata Rasulullah SAW. Dan hal-hal yang menunjukkan kemuliaan dari nilai tinggi. Jadi ada nilai-nilai mulia, itu dia udah gak begitu mikirin. Kalau yang dia pikirin cuma makanan, pakaian, tempat, itu bakal apa? Akhlaknya itu bakal nggak apa namanya, nggak kelihatan. Orang yang cuma urusannya sama dunia, urusan rezeki, yang udah jadi rezeki ini, rezeki, yang dia pikir rezeki itu pada sisi materi doang, padahal rezeki kan substansinya luas, ya. Ya, ilmu, belajar, hadir, bisa dapat hidayah, dapat peringatan, dapat kunjung, itu kan rezeki juga sifatnya. Cuma ada orang yang sifatnya dia cuma materi yang diurusin, maka akan ditarik olehnya keberkahan hidup. Dia nggak bakal mikirin akhlak, dia juga nggak bakal mikirin akhlak mulianya dia sama orang lain. Coba perhatiin, ada orang kalau lagi ngurusin banda aja, emang dia perhatiin saudaranya? Enggak. Jatahnya diambil. Cuek aja deh. Enggak merasa bersalah begitu. Kagak ada beban apa-apa. Kira-kira apa? Benar gak kata Nabi? Bahwa akan ditarik akhlak mulianya itu gak ada. Yang dia pikirin cuma banda doang. Hilang akhlaknya udah. Sampai dia cuek bebek aja sama perasaan orang. Lah kan berarti akhlaknya hilang. Adabnya gak ada. Mau ditaruh nilai-nilai kemuliaan yang tinggi, nggak ada, udah hilang, kecabut udah. Omongannya doang bisa, gayanya kayak sok-sokan. Omongannya sih canggih. Wah kalau ngomong, gua habis pergi umroh, gua habis sedekah ini, gayanya itu udah menunjukkan gaya omongannya ingin memuliakan tapi malah menjatuhkan, karena yang dia pikirin cuma keserakahan, yang dipikirin cuma materi. Tapi sebaliknya, kalau yang dipikirin ilmu, coba apa yang dia dapat? Kemuliaan, jaminan daripada harta benda. Orang yang sibuk belajar terus, saking dia sibuknya, dia gak merhatiin warisannya. Apa yang terjadi sama saudara-saudaranya yang betul-betul memiliki hati nurani? Dipikirin saudaranya, lu belajar tenang aja, gue ngurusin urusan lu. Itu keberkahan ilmu. Itu yang punya warisan. Yang gak punya warisan gimana? Dijamin hidupnya. Nah ini salah satu jaminan
yang kita dapatkan keseharian kita, bahwa mukjizat daripada apa yang diucapkan, yang disabdakan daripada Rasulullah SAW terbukti nyata dan kita melihat dengan mata kepala kita. Kalau kita didatengin, kita punya duit misalnya, orang ujuk-ujuk pengen belajar, beli pulpen sama buku aja, kita rela, kita kasih. Setas-tasnya kita beliin, padahal dia cuma minta pulpen sama buku. Kita peduli. Kenapa kita peduli? Ya, mungkin pedulian kita hanya sanggup kepada pembelian ekstra tasnya. Kalau kita mungkin jadi miliarder, kita pondokin sampai kita kasih beasiswa kuliahnya. Atau kita jadi jutawan. Tapi ada orang-orang yang nggak punya kemampuan banyak pada harta, tapi dia punya kegigihan untuk menyumbangkan hartanya untuk orang. Kerjanya buat orang-orang yang belajar. Nah, ini salah satu jaminan yang dibilang itu jaminan. Orang yang sibuk dengan ilmu, yang ingin belajar menuntut ilmu, maka dijamin dunianya dan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib,